Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhiral huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada hari ini setelah zuhur kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim. Jadi agak berbeda dari hari atau jadwal biasanya, harusnya setelah asar, tapi kita majukan ke sini untuk hari ini insyaallah taala. Dan kita masuk pada bab yang ke-6, ya. Babu al-amri bil imani billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syara'i'id dini wa du'a ilaihi was su'ali anhu wa hifdhihi wa tablighihi man lam yablughu. Sudah ini? Oh ya, afwan, mohon maaf. Bab 8, mohon maaf. Bab 8. Baik, hadul ikhwah yaqra. Iqra. Muslim. Babu al-amri. Bab 8. Ya? Sudah dibaca kemarin. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك أسر نفسه وما له إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واحتمام الإيمان بشعائر الإسلام. نعم. قرأ. قال الإمام مسلم بن حجاج بن مسلم الكتيبي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا زيد بن سعد عن أكيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد أصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإن الزكاة حق المال والله لو منعوني بقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرع صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. طيب، بارك الله فيكم. Babu al-amri mudhaf ilaih, ya. Al-amri mudhaf ilaih.
Babu al-amri bi qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bab perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengucapkan dua kalimat syahadah. Wa yuqimus salata, dan mereka menunaikan salat. Wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat. Wa yu'minu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada semua apa yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man fa'ala dzalika, dan barang siapa melakukan perkara tadi, mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan hak Islam, asama nafsahu wa malahu illa bihaqqiha, maka terjaga jiwa dan hartanya. Artinya haram jiwanya untuk ditumpahkan darahnya, haram hartanya untuk diambil. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, kecuali dengan haknya. Misalnya harta dia tidak bayar zakat, diambil, ya. Misalnya jiwanya, kalau dia dirajam berzina, na'udzubillah, dalam keadaan muhsan, sudah menikah, maka dirajam, ya. Wa ukilat sariratuhu ila Allah Ta'ala, dan dikembalikan sarirah apa yang tersembunyi dalam hatinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qitali, ya, ataf kepada al-amr. Babu al-amri wa qitali man mana'az zakata, dan juga peperangan kepada orang yang menghalangi atau tidak membayarkan zakat, au ghairaha, atau menghalangi dari yang lainnya dari hak-hak Islam. Wa ihtimamil imam, juga atau kepada amr. Babu al-amri bi qitalin nas wa ihtimamil imami, bab tentang perhatian imam, pemimpin kaum muslimin terhadap pelaksanaan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam ini di tangan para pemimpin Islam. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Qutaibah ibn Sa'id, qala haddatsana Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ibn Abdurrahman Abul Haris al-Misri, faqihnya Mesir. Imam Laits bin Sa'ad yang dikatakan afqahu min Malik, lebih faqih dari Imam Malik, ya. Dan Imam Asy-Syafi'i setelah berguru pada Imam Malik, beliau ke Irak berguru pada muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Syaibani. Beliau juga ingin berguru ke Mesir, ya, belajar ke Mesir, mencari siapa? Laits bin Sa'ad. Tapi beliau datang, ternyata Laits bin Sa'ad imamnya Mesir sudah meninggal. Maka beliau belajar dari murid-muridnya Imam Laits bin Sa'ad. Setelah itu beliau memaparkan fikih yang telah sempurna diperbaharui, disebut dengan qaul al-jadid, pendapat baru dari Imam Syafi'i itu di Mesir. Setelah dia mengambil ilmu dari para ulama Mekah, ulama Madinah, Imam Malik, ulama di Irak, ya, di Kufah dan Baghdad. Setelah itu terakhir dia mengumpulkan di Mesir dari murid-murid Imam Laits bin Sa'ad ini, yang lebih faqih dari Imam Malik, guru beliau langsung, ya. Inilah dia Laits bin Sa'ad. An Uqail, dari Uqail, Uqail ibn Khalid ibn Aqil. Uqail ibn Khalid ibn Aqil. Kalau Uqail tasgir, Aqil al-Ili. Ani Zuhri, Zuhri imam masyhur, Muhammad ibnu Muslim ibni Syihab, sering disebut Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Sebenarnya Muhammad ibni Muslim ibni Syihab az-Zuhri, tabi'in yang pertama diperintahkan mengumpulkan hadis-hadis Nabi oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Diperintahkan mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara khusus. Qal, berkata beliau Az-Zuhri, annahu qal akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala
dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu wa kafara man kafara minal Arab, tatkala Rasulullah wafat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, perhatikan, dan menggantikan beliau Abu Bakar, ustukhlifa ba'dahu, diangkat sebagai khalifah sepeninggal Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Wa kafara man kafara minal Arab, dan murtad orang-orang yang murtad dari golongan Arab. Ya, qala Umar bin Al-Khattab li Abi Bakrin, maka ketika itulah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad tadi. Ya, maka di antara yang diperangi Abu Bakar As-Siddiq orang yang tidak mau bayar zakat. Ada sebagian orang dari kaum muslimin menganggap zakat itu kan hanya diserahkan kepada penguasa, kepada pemimpin. Pemimpinnya siapa ketika itu? Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, sudah, zakat tidak perlu lagi diserahkan. Dia menyangka seperti itu, padahal sudah ada khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka agar mereka menunaikan zakat. Ini maksudnya, ya. Qala Umar bin Al-Khattab li Abi Bakrin, ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, bukan yang murtad, ya. Yang murtad juga diperangi. Murtad itu keluar dari Islam langsung, mengatakan, oh, setelah Nabi wafat tidak ada lagi orang yang kita harus beriman kepadanya, maka mereka murtad, keluar dari Islam. Ini diperangi jelas. Tapi di antara yang diperangi orang yang masih muslim tapi tidak mau bayar zakat. Nah, iskalnya di sini, masalahnya di situ. Berkatalah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, khalifah ketika itu, kaifa tuqatilu an-nasa, bagaimana engkau memerangi orang-orang? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yakunu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu illa bihaqqihi, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Bagaimana engkau memerangi orang-orang, padahal Rasul telah bersabda, Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, hingga mereka berkata tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya. Maka barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, telah terjaga dariku harta dan jiwa mereka. Terjaga artinya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil harta maupun darah mereka. Nafs di sini maksudnya dam, ya. Dalam bab hewan-hewan yang jika mati bukan bangkai, kan gitu, ya, kan bangkai haram. Tapi ada yang tidak bangkai meskipun mati, seperti lalat. Lalat kan, dia mengatakan jika idza waqad dzubabu fi ina'i ahadikum, jika ada lalat jatuh ke dalam bejana kalian, maka tenggelamkan, kan gitu, ya. Ketika dia masih jatuh di air, mati atau tidak dia? Mungkin mati, mungkin hidup, ya. Tapi kalau ditenggelamkan pasti mati. Nah, kalau mati, hukumnya hewan kalau mati bahkan bangkai. Tapi Nabi tidak, maknanya mengatakan buang lalatnya, ya. Tapi sebelum dibuang, tenggelamkan dulu, karena di lalat ini satu sayapnya penyakit, satunya lagi penawarnya, obatnya. Jadi berarti boleh diminum. Padahal rendaman bangkai menunjukkan bahwa lalat bukan bangkai. Kata para ulama, diambil darinya bahwa anna al-hasyarat atau ma la nafsa lahu sa'ilah laisa bimayyit, laisa bimaitah, bahwa hewan serangga atau hewan yang la nafsa lahu sa'ilah, nafsa artinya di situ nafsa darah, ma la nafsa dam, seperti ini,
Paham ya? Faqad asama minni malahu wa nafsahu. Nafs artinya dam. Maka hadis tadi atau pendapat para fuqaha tadi bahwa hewan yang la nafsa lahu artinya apa? La dama lahu sa'ilah, tidak punya darah yang mengalir, maka dia bukan bangkai. Ya, kalau ilmu biologi, hewan dengan peredaran darah terbuka, ya, serangga dan sebagainya, belalang, itu bukan bangkai. Jelas ya? Ya. Maka nafsu di sini artinya dam. Illa bihaqqi, kecuali dengan haknya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungan mereka di sisi Allah, niat mereka ketika mengucapkan kalimat syahadah, salat mereka pada pura-pura dan sebagainya, itu kan urusan Allah. Kita tidak tahu masalah hati. Hisabuhu 'ala Allah taala. Kita hanya menghukum mereka secara zahir. Kalau dia mengucapkan kalimat syahadah, salat, bayar zakat, maka kita jaga, terjaga harta dan darah mereka. Adapun apakah dia munafik atau tidak, pura-pura Islam atau tidak, itu masalah hati, urusannya Allah. Ya, faqala Abu Bakrin, maksudnya Umar bin Khattab mengatakan, mengapa diperangi mereka? Hanya karena tidak bayar zakat. Padahal kan mereka bersyahadah. Dan Nabi mengatakan kalau sudah bersyahadah, terjaga darahnya. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, ini diskusi antara dua sahabat ini yang mulia. Faqala Abu Bakrin, wallahi, demi Allah, bersumpah dia, menunjukkan azam yang kuat, tekadnya dan keputusannya. La uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Sungguh saya akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Ya, kalau diperangi karena meninggalkan salat, seharusnya diperangi pula karena meninggalkan zakat. Kenapa? Lihat hadisnya. Mengucapkan kalimat syahadah, menunaikan menegakkan salat, menunaikan salat, kan bergandengan. Paham ya? Itu maksudnya. Maka yang mana asal di sini? Mana hukum yang disepakati? Meninggalkan salat. Kalau ada kelompok yang meninggalkan sholat, diperangi. Kalau satu orang ditangkap saja, suruh tobat. Paham ya? Jadi kalau sekelompok orang diperangi, tapi kalau dia punya kekuatan, diperangi. Kenapa? Meninggalkan sholat. Karena sholat tiangnya agama. Sesungguhnya kata Imam Ibnu sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sebenarnya begitu juga zakat. Karena apa? Dalam banyak ayat digandengkan antara salat dengan zakat. Fa in aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Digabungkan gitu. Ya. Sehingga jangan dibeda-bedakan. Salat, zakat satu kesatuan. Jelas ya? Maka orang yang tidak bayar zakat dan punya kekuatan, saya akan perangi juga. Itu maksudnya. Paham ya? La uqatilanna man farraqa baina as-salati wa zakah. Menunjukkan bahwa perkara salat perkara yang disepakati. Kalau ada kelompok yang menolaknya, diperangi. Jelas ya? Maka demikian pula zakat. Demikian pula zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Apa dalilnya Imam sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Fa inna zakata haqqul mal. Karena yang namanya zakat itu kewajiban dari harta. Kewajiban Islam pada harta yang kita miliki. Kapan memenuhi jumlah nisabnya, batas minimal harta wajib zakat, memenuhi ketentuan haulnya, untuk yang disyaratkan haul setahun disimpan, maka wajib zakat. Itulah hak Islam. Ya, fa inna zakata haqqul mal. Karena zakat itulah kewajiban harta fil islami. Ada muqaddarnya fil islami. Itulah sebabnya disebutkan dalam hadisnya tadi. Illa bihaqqihi, ya bihaqqil Islam.
Kapan hak Islam tidak ditunaikan, maka mungkin diperangi. Mungkin diperangi, itu maksudnya dia, ya. Kemudian menegaskan lagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqala, jika mereka menghalangi dariku iqal. Apa itu iqal? Tali. Tali. Yang maksud adalah tali yang dipakai mengikat hewan. Iqal. Ya. Ya. Ada banyak macam versi di sini di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan iqal itu maksudnya talinya. Tali, apapun itu. Ya. Cuman permasalahan bahwa adakah zakat untuk tali? Tidak ada. Tali bukan barang wajib zakat, kecuali kalau tali itu diperjual belikan. Namanya zakat urut tijarah, zakat barang perdagangan. Dan zakat barang perdagangan bisa dikeluarkan dengan hartanya, nilainya, uang, bisa juga dengan barangnya. Maka kalau ada orang jual tali, ya, dan dihitung total harga modal tali itu, harga jual di pasarnya sama dengan nisab emas atau perak, maka berarti wajib zakat. Paham ya? Nah, cara mengeluarkannya, dikeluarkan 2,5% atau 1/40 dari total harga pasarnya tali tersebut. Dikeluarkan berupa apa? Berupa uang atau berupa barang dagangan itu. Maka di sini mungkin iqal. Paham ya? Jadi Anda mengatakan iqal itu tali biasa. Di sana ada dua pendapat. Ada yang membantahnya, mengatakan tidak benar itu karena enggak ada namanya zakat tali. Ada yang tidak, ada bisa saja zakat perdagangan tali dikeluarkan. Ada juga yang mengatakan iqal di sini sebenarnya kinayah. Yang dimaksud ini zakat hewan ternak. Yang hewan ternak biasanya diikat, maka dikatakan tali, padahal yang dimaksud hewannya gitu. Paham ya? Paham ya? Ya. Ada khilaf dalam para ulama yang panjang. Kalau Imam Nawawi merujukkan pendapat bahwa dia adalah kimahnya, harganya, bukan tali secara khusus. Hanya disebutkan begini, maksudnya apa? Meskipun yang sedikit ini, kalau bernilai zakat, wajib zakat, dikeluarkan zakat, kadar zakat tersebut, meskipun sedikit. Ya. Dalam sebagian riwayat Bukhari dikatakan anaqan, lau mana'uni anaqan, ain nun alif qaf, anak. Dan anak itu bahasa Arab ya, artinya apa? Anak. Tapi anak kambing biri-biri atau kambing maiz, kambing gunung yang betina, sejak dilahirkan sampai sebelum usia setahun. Yang belum sampai setahun disebut anak. Ya, berarti dia zakat apa? Zakat hewan ternak, ya. Ya, jika tidak ada yang dikeluarkan sesuai usia yang sah, dikeluarkan yang di bawahnya, ya. Jadi itu disebutkan riwayat anakan, ya, walau mana'uni, wallahi law mana'uni iqalan. Sini iqal, ya. Dalam Muslim, dalam Bukhari ada iqal, ada anak. Kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum ala man'ihi. Yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah waktu Nabi masih hidup, mereka bayar, ya, tali itu tadi, atau hewan yang terikat tali tadi, atau nilai harga talinya dia bayarkan di zaman Nabi waktu hidup. Laqataltum ala man'ihi, saya akan perangi mereka ketika mereka tidak membayarnya. Kapan? Setelah wafatnya Nabi. Jadi ba'da wafatihi, dalam kurung ba'da wafatihi, ya. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Rasulullah illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital.
fa'araftu annahu al-haqqu. Berkata Umar bin Khattab, akhirnya Umar bin Khattab kalah dalam debat itu, dalam diskusi ini, dan dia memahami ya dasar dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, demi Allah, ma huwa, tidaklah dia melainkan aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka. Fara'aitu annahu fa'araftu annahu al-haq. Maka saya pun tahu bahwa ini benar. Artinya sikap dari Abu Bakar As-Siddiq itu betul. Ya. Baik. Di sini ada faedah penting bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari dua orang khalifah. Ya. Meskipun ketika itu menjadi khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Umar nanti menjadi pengganti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia meriwayatkan dari dua khalifah, luar biasa nih. Ya. Kemudian kita dapatkan di sini bahwa disyariatkannya mubahatsah, munadharah, debat, diskusi dalam mencari dasar dari suatu perkara, hukumnya bagaimana. Dan juga yang ketiga, menunjukkan kepada kita keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dari Umar bin Al-Khattab. Ya. Yang menunjukkan kepada kita tingginya derajat As-Siddiq. Ya. As-Siddiq, ya. Perlu kita ingatkan bahwa dalam ayat disebutkan tentang tingkatan dalam surah Nisa, wa man yuti'illahu war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kata para ulama, ini tingkatan keutamaan para nabi, kemudian para siddiq, kemudian para syuhada dan orang-orang soleh. Apa julukan Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq yang saya sebutkan, As-Siddiq julukannya, As-Siddiq. Nabi mengatakan dengan tegas, Siddiqu hadhil ummati Abu Bakrin. Berarti tingkatannya Abu Bakar As-Siddiq di bawah para nabi. Paham ya? Ya. Demikian pun dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhuli ahli jannati minal awwalina wal akhirin ghairal anbiya'i wal mursalin. Abu Bakar dan Umar pemimpinnya orang dewasa dari penghuni surga, dari umat yang pertama sampai umat yang terakhir, dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir di muka bumi ini, selain para nabi dan rasul. Jadi Nabi Abu Bakar itu tinggi tingkatannya, ya, dan Umar bin Khattab sesudahnya, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan dua khalifah yang mulia ini. Baik, saya kira jelas. Kita lanjutkan sanad yang kedua. Qala Muslim al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nasaburi rahimahullah taala, wa haddatsana Abu Tahir Ahmad bin Amr al-Misri. Ahmad ibnu Amr al-Misri wa Harmalah bin Yahya. Harmalah bin Yahya ini Abu Hafs At-Tujaibi Al-Misri, juga dari Mesir. Abu Hafs At-Tujaibi muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dia juga meriwayatkan fikih Imam Syafi'i. Harmalah, ya, Ibnu Yahya. Wa Ahmad Ibnu Isa, Ahmad Ibnu Hassan Ibnu Tustari, ya. Ketiganya guru dari Imam Muslim, Abu Tahir, Harmalah, dan Ahmad bin Isa, ya. Qala Ahmadu, berkata Ahmad, itu Ahmad bin Isa, haddatsana. Wa qala al-akharani, berkata yang lainnya, siapa? Abu Tahir dan Harmalah.
akhbarana Ibnu Wahbin. Nah, beda itu antara haddatsana dengan akhbarana, ya. Karena haddatsana ini menunjukkan dilafalkan atau didengarkan min lafzi bisama, ya, bahwa riwayat itu diriwayatkan apakah didengarkan langsung dari guru yang baca atau murid yang baca dan dibenarkan oleh gurunya. Yang pertama disebut sama min lafzi syekh, mendengar langsung dari perkataan syekh, biasanya dikatakan sami'tu. Juga boleh haddatsana, ya. Yang kedua, mendengar dari bacaan murid yang dikoreksi oleh guru, disebut al-ardu ala syekh, dibacakan kepada syekh. Diriwayatkannya dengan apa? Bisa dengan haddatsana, bisa dengan akhbarana, ya. Nah, maka di sini, ya, kalimat akhbarana lebih longgar daripada haddatsana. Akhbarana itu untuk sesuatu yang tidak dengarkan langsung, ya, dari lafalnya syekh, ya. Sehingga ini memberikan faedahnya bahwa kalau haddatsana lebih kokoh daripada akhbarana. Karena di antara ikhbar juga munawalah, guru berikan bukunya sama murid. Ini riwayat, ambil buku riwayat saja nih. Sebenarnya dia munawalah, diberikan kitab, munawalah namanya. Tapi kalau dilafalkan bunyinya begitu juga, akhbarana syekhi, syekh mengabarkan kepada saya, padahal tidak, hanya diberikan, ya. Makanya juga bentuk ikhbar. Ikhbar artinya i'lam, pemberitahuan. Ini riwayat saya nih, tapi dalam bentuk munawalah. Atau guru nuliskan, saya tuliskan, ya, hadis-hadis saya yang saya dari guru saya, ya, saya tuliskan. Ini ambil, namanya kitabatan. Guru saya menyampaikan ke saya dari gurunya kitabatan, dalam bentuk tulisan. Paham, ya? Boleh saya katakan akhbarana, mengabarkan kepada saya. Mereka akhbarana lebih longgar. Kalau haddatsana lebih ketat. Makanya dibedakan oleh Imam Muslim, karena ada konsekuensi dari sisi bersambung, kuatnya persambungan sanad atau tidak, maka dibedakan. Kalau kita langsung jadi bilang qalu haddatsana, ketiganya bilang haddatsana, atau qalu akhbarana, oh tidak, bedakan. Ahmad mengatakan haddatsana, Abu Thahir dan Harmalah mengatakan akhbarana. Itu maksud Imam Muslim di sini, ya, menunjukkan diqqah, detailnya ahlul hadis dalam meriwayatkan. Akhbarana Ibnu Wahbin. Siapa Ibnu Wahbin? Dia Abdullah bin Wahb, Abdullah bin Wahbin ibn Muslim Al-Qurashi, ya, salah satu di antara abadilah yang 4 yang kalau meriwayatkan, jadi dia imam ini, qadhi, ya, dia kalau meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah maka riwayatnya sahih. Ada 4 Abdullah bin Mukri, Abdullah bin Wahbin, Abdullah bin Mubarak, ya. Nah, ini abadilah yang jika meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sahih riwayatnya. Jadi Abdullah bin Wahb bin Muslim Al-Qurashi. Qala akhbarani Yunus ibn Yazid Al-Ili an ibn Shihabin Muhammad bin Muslim bin Shihab. Qala ay annahu qala, bahwa berkata Muhammad bin Shihab atau Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, haddatsani Sa'id bin al-Musayyib. Itu yang benar, ya, Sa'id bin al-Musayyib, ya. Sebagian mengatakan Sa'id bin al-Musayyab, tetapi diriwayatkan dari Sa'id, dia mengatakan
sayyabuni. Mereka mengatakan saya pikun, tua, sayyabuni. Sayyabahumullah. Semoga Allah menjadikan mereka tua. Wah, bahaya berarti. Jangan kita bilang musayyab. Karena kalau musayyab berarti kita menganggap dia menjadi tua. Didoakan kita kejelekan. Kita kena doanya. Maka yang benar Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ibni Haznin. Haznin itu kakeknya, sahabat yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mendapati nama sahabat itu Haznin, kakeknya Sa'id. Maka dia mengatakan ghayruh, ganti namanya, karena Hazan artinya apa? Sedih. Tapi apa katanya Hazan, kakeknya Sa'id? Wallahi la ughayyiru isman sammani bihi abi. Tidak, demi Allah saya tidak akan ganti nama yang telah diberikan nama oleh bapak saya. Tidak mau diganti. Nabi kan melarang, jangan pakai nama yang tidak bagus. Soalnya namanya sedih, ya, namanya dompala, nama jelek, kan? Jangan pakai nama seperti itu. Tapi dia menolak. Maka berkata Sa'id, "Fama zalatil huzunatu fina." Karena kakekku tidak mau diganti namanya, senantiasa kesedihan ada di rumah saya. Termasuk akhirnya beliau terbunuh. Orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Inilah Sa'id bin Musayyib. Dibunuh. Hajjaj ini kejam, sadis, ya. Tapi Sa'id berdoa kepadanya, kamu tidak akan bunuh orang lagi setelah saya yang terakhir. Dialah dia, ya. Kata Sa'id, karena kakek saya tidak mau diganti namanya, akhirnya gara-gara itulah, ya, nah ini apa? Bentuk dari hikmah mengapa Nabi mengajarkan untuk mengganti nama. Berikanlah nama yang bagus, ya. Baik, lanjut. Berkata Sa'id bin Musayyib, anna Abu Hurairah akhbarahu, bahwa sahabat Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, anna Rasulullah. Sa'id bin Musayyib ini dikatakan di antara tabi'in yang paling utama. Karena ada khilaf siapa yang tabi'in utama. Ada mengatakan Sa'id bin Musayyib, ada mengatakan Uwais al-Qarni, ya, dan ada pula yang mengatakan selainnya, Mu'adah bintu Abdurrahman dan sebagainya, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Baik. Yang terakhir, sanad yang terakhir, qala Imam Muslim haddatsana Ahmad bin Abdata ad-Dabbi qala akhbarana Abdul Aziz yakni ad-Darawardiyah. Setelah kata yakni, maka dia mansub. Yang dimaksud oleh dia adalah ad-Darawardiyah, maf'ul bihi, ad-Darawardi. Dan Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Ubaid ad-Darawardi. Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Ubaid ad-Darawardi. Anil Ala bin Abdurrahman, sudah berlalu namanya, ya, meriwayatkan dari bapaknya Ala bin Abdurrahman ibni Yaqub, ya. Perubahan sanad, perpindahan sanad. Qala Imam Muslim wa haddatsana Umayyah bin Bistam wal lafdhu lahu, dan lafal hadis ini dari Umayyah bin Bistam, gurunya, bukan dari Ahmad bin Abdah. Imam Muslim punya dua guru di sini, Ahmad bin Abdah ad-Dabbi dan Umayyah bin Bistam. Lafal hadisnya lafal hadis Umayyah bin Bistam. Qala haddatsana Yazid bin Zurai'in qala haddatsana Ruh ya anil Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub an abihi. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? An abihi, ya tentu saja Abdurrahman bin Yaqub. Abdurrahman bin Yaqub.
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Ini kalimat penting. Wa yu'minu bi, ini makna kalimat syahadah ya, anna Muhammadan Rasulullah. Kalau makna syahadat la ilaha illallah ay yuwahhidun, tauhid maknanya. Wa yu'minu bi wa ma jaa wa ma ji'tu bihi, itu makna asyhadu an la anna Muhammadan Rasulullah. Makna dari persaksian bahwa Nabi membawa risalah, beriman kepadanya dan beriman kepada apa yang dibawanya dari risalah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Baik. Sampai di sini pembahasan kita insyaallah taala. Mudah-mudahan manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.